Soal suami laporin kemarin seperti apa sih Mbak? Tanggapannya Mbak Koko? Permisi Mbak ya. Ibunya lagi kayak enak badan. Mungkin gimana Mbak Gaga? Lagi kayak Sini selingkuh kacut. jangan. Aktris senior Cut Keke tiba-tiba dihampiri realita menyakitkan. Suami tercinta dituduh melakukan tindak pidana perzinahan. Tuduhan sangat serius, namun kabar malah makin menyakitkan karena sudah resmi diadukan ke Polda Metro Jaya. Dan si pelapor, suami sah si perempuan. Suami Keke, Malik Bawazir sendiri, belum memberikan pernyataan terkait tuduhan perzinahan maupun pelaporan resmi atas dirinya. Sementara Cut Keke bungkam 1000 bahasa ketika mencoba dikonfirmasi. Soal suami laporin kemarin seperti apa sih Mbak? Tanggapannya Mbak Koko? Permisi Mbak ya. Ibunya lagi kayak enak badan. Mungkin gimana Mbak Gaga? Lagi kayak Sini selingkuh kacut. jangan. Udah ada laporan juga di Mabes kacut. Itu lagi jatuh. Diam, dan diam. Itulah reaksi Cut Keke saat diberondong pertanyaan awak media. Bukan mencoba tegas menepis ataupun membantah. Dugaan perzinahan yang melibatkan suami Cut Keke diungkap kuasa hukum suami sang perempuan. Kemarin, klien kami telah melaporkan istrinya berinisial EF terkait dengan dugaan tindak pidana perzinahan. Bukti-bukti yang kami ajukan itu ada CCTV, ada juga spray, ada tisu, ada semua yang berkaitan dengan apa yang kami laporkan gitu. Pasutri Dude Herlino dan Alisa Subandono benar-benar sudah gerah. Namanya terseret dalam kasus dugaan penggelapan dana investasi PT Dana Syariah Indonesia atau DSI senilai 2,4 triliun. Akhirnya kemarin, mereka berdua sepakat untuk mengembalikan uang honor sebagai duta alias brand ambasador PT DSI sebesar 5,25 miliar kepada Bareskrim Polri. Bersyukur bisa memberikan kontribusi lah, ya, kontribusi dan juga menunjukkan rasa empati gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti korban-korban ini bisa mendapatkan hak mereka yang paling penting menurut saya, bisa mendapatkan hak mereka sepenuhnya. Penyerahan uang dari Dude Herlino, uang yang jumlahnya adalah senilai dengan jasa brand ambassador Dude dengan istrinya dari DSI. Nah, itu sebesar 5,2,5 M. Nah, tujuan dari penyerahan itu adalah untuk membantu pemulihan material bagi para korban. Lantas, mengapakah baru sekarang Dude dan Ica mengembalikan uang honor brand ambasador PT DSI? Benarkah Dude Ica takut statusnya sebagai saksi bakal naik jadi tersangka? Dalam dakwaan jaksa penuntut umum saat sidang perdana perkara kasus PT DSI yang digelar di Pengadilan Negeri Depok, nama Dude dan Ica nyata-nyata disebut. Keduanya mendapatkan bayaran 750 juta sebagai brand ambasador. Ya sebenarnya saya sudah lama berdiskusi sama Pak Haris, tapi memang pelaksanaan, memang secara teknis kita butuh waktu. Karena ini inisiatif dari Dude dan istrinya. Ini bentuk pertanggungjawaban moral dari Dude, karena secara legal Dude nggak ada masalah, tetapi Dude merasa prihatin dengan situasi para korban DSI. Dude dan Ica merasa ketiban berkah saat mendapat honor 750 juta sebagai brand ambasador PT DSI. Namun berubah jadi musibah karena ternyata uang itu hasil tipu-tipu. Tak mau memberikan makan anak-anaknya dengan uang panas,
Dude Ica pun memilih mengembalikan uang honornya. Ya buat saya secara pribadi ini bagian konsekuensi pekerjaan lah. Dan saya harus patuhi apapun aturan yang sudah ditetapkan gitu. Kalau buat saya setiap hal pasti ada hikmahnya gitu ya. Insya Allah pasti akan banyak pelajaran. Terseret dalam kasus penggelapan dana triliunan rupiah dan harus mengembalikan uang senilai 5,25 miliar. Benar-benar jadi ujian terberat Dude dan Ica selama 12 tahun menikah. 5,25 miliar bukanlah nominal sedikit, dan pengembalian itu sudah pasti mengguncang finansial Dude Ica. Dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin dari Kak Dude, oh ternyata itu solusi yang terbaik. Tapi ada kondisi lain juga mungkin Ica yang memberikan, oh ternyata ini solusinya. Tapi ada juga ternyata, oh solusinya itu di jalan tengahnya. Babak belur dihujat sampai kantornya digeruduk massa. Pengacara nyentrik Hotman Paris Hutapea akhirnya menyerah, menyatakan mundur jadi kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sambil mengenakan kursi roda dan pamer tongkat rahasia, lengkap didampingi tim dokter, Hotman mundur karena alasan kesehatan. Ia menderita saraf kejepit yang berakibat fatal, bisa membuatnya lumpuh total. Saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Bukannya dapat simpati, Hotman justru malah dapat seruan. Seakan sudah kecewa dengan sang idola. Netizen selain minta Hotman jaga kesehatan, juga menyerukan sang pengacara segera bertobat. Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistrat, terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena, dan akhirnya dioperasi di bius total 2 malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur. Meski terkesan seperti melodrama, mundur karena alasan kesehatan, tapi jauh sebelum jadi pengacara ex-Jampitsus, Hotman memang sering mondar-mandir Jakarta Singapura demi pemulihan kesehatan. Akankah mundurnya Hotman menandai berakhirnya perang satu darah antara Hotman dengan kedua anaknya Frank dan Fritz? Udah deh, jangan ngomong gitulah, udah deh, janganlah. Ini kan gue lagi sakit. Saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.